gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan lain-lain. Yang kedua, gerak harmonik sederhana angular. Misalnya gerak bandul atau bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan lain-lain. Gerak harmonik pada pegas. Gerak vertikal pada pegas. Semua pegas memiliki panjang alami sebagaimana tampak pada gambar. Saat sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh y. Pegas akan mencapai titik keseimbangannya jika tidak diberikan gaya luar seperti ditarik atau digoyang. Besaran fisika pada ayunan bandul. 1. Periode yang dilambangkan dengan T. Benda yang melakukan usaha harmonis sederhana pada ayunan sederhana memiliki periode. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan pada benda menerapkan satu getaran. Benda diistilahkan menerapkan satu getaran jika benda melakukan usaha dari titik di mana benda tersebut mulai melakukan usaha dan kembali lagi ke titik tersebut. Satuan periode adalah sekon atau detik. 2. Frekuensi dilambangkan dengan F. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan oleh benda selama 1 detik. Yang dimaksud dengan getaran di sini adalah getaran komplit. Satu frekuensi adalah Hertz. Hubungan selang periode dan frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi selama 1 detik. Dengan demikian, selang waktu yang dibutuhkan pada menerapkan satu getaran adalah 1 getaran per F getaran dikali 1 sekon sama dengan 1 per F sekon. Selang waktu yang dibutuhkan kepada menerapkan satu getaran adalah periode. Dengan demikian, secara matematis, hubungan selang periode dan frekuensi adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per F. F sama dengan 1 per T. 3. Amplitudo. Pada ayunan sederhana, selain periode dan frekuensi, terdapat juga amplitudo. Amplitudo adalah perpindahan maksimum dari titik keseimbangan. Nah, pada gerak harmonik sederhana terdapat gaya pemulih. Gaya pemulih pada pegas-pegas adalah salah satu contoh benda elastis. Oleh sifat elastisnya ini, suatu pegas yang diberi gaya tekan atau gaya regang akan kembali pada keadaan setimbangnya mula-mula apabila gaya yang melakukan pekerjaan padanya dihilangkan. Gaya pemulih pada pegas banyak dimanfaatkan dalam segi teknik dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, di dalam shock breaker dan spring back. Pada shock breaker, sebuah pegas berfungsi meredam getaran saat roda kendaraan melalui jalan yang tidak rata. Sedangkan pada spring bed, pegas-pegas yang tersusun di dalam spring bed akan memberikan kenyamanan saat orang tidur. Konstanta pegas dapat berubah nilainya apabila pegas-pegas tersebut disusun menjadi rangkaian. Luhur konstanta total rangkaian pegas bergantung pada jenis rangkaian pegas, yaitu rangkaian pegas seri atau paralel. 1. Seri atau deret. Gaya yang melakukan pekerjaan pada setiap pegas adalah sebesar F, sehingga pegas akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Secara umum, konstanta total pegas yang disusun seri diterangkan dengan persamaan sebagai berikut. 2. Paralel. Jenis rangkaian pegas ditarik dengan gaya sebesar F. Setiap pegas akan mengalami gaya tarik sebesar F1 dan F2. Pertambahan panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Secara umum, konstanta total pegas yang dirangkai paralel diterangkan dengan persamaan sebagai berikut. Persamaan, kecepatan, dan percepatan gerak harmonik sederhana. Yang pertama, persamaan gerak harmonik sederhana adalah sebagai berikut. 2. Kecepatan gerak harmonik sederhana. Kecepatan sama dengan dy per dt kali sin A omega kali waktu. Kecepatan sama dengan amplitudo omega kali sin omega kali waktu. Keterangan V adalah kecepatan benda pada simpangan tertentu, omega adalah kecepatan sudut,
adalah amplitudo dan D adalah simpangan. 3. Percepatan gerak harmonik sederhana. Dari persamaan kecepatan bagi V sama dengan A omega cos omega T, maka A sama dengan dF per dt sama dengan D per dt. A sama dengan negatif amplitudo kali omega kuadrat kali sin omega kali waktu. Jam mekanik. Roda keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas. Pegas akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi kesetimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Gerbutala dengan ukuran yang beda berproduksi bunyi dengan pola titik nada yang beda. Semakin kecil massa M pada gigi gerbutala, maka semakin tinggi frekuensi osilasi dan semakin tinggi pola titik nada dari bunyi yang dibuat gerbutala.